Halo warga, Assalamualaikum. Semoga warga semua dalam keadaan sehat walafiat. Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut BPD bukanlah lembaga baru di desa. Sejak kelahirannya dengan nama Lembaga Musyawarah Desa, lembaga ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan paradigma perundangan yang memungkinkan terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih baik lagi. Regulasi terkini yang menjadi pedoman tentang BPD adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi warga yang baru bergabung di channel ini, silakan warga klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa, termasuk di dalamnya tentang BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sekuat apa sih BPD itu? Terdapat 4 peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. 3 peraturan di tingkat nasional dan 1 peraturan di tingkat kabupaten atau kota. Dengan 4 peraturan yang ada ini, tentu saja lembaga BPD bukan lembaga yang abal-abal, bukan lembaga yang sekedar ada, tetapi pemerintah memerankan BPD menjadi lembaga yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di desa. 4 peraturan tersebut antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 55 sampai dengan pasal 65. 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang Badan Permusyawaratan Desa. Misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Saatnya kita mendalami satu persatu peraturan-peraturan tersebut. 1. Tentang keanggotaan, kelembagaan, dan tata tertib BPD. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelembagaan, keanggotaan, dan tata tertib BPD diatur dalam pasal 66. Sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 77. Dan dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatur dalam pasal 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD diatur dalam pasal 5 sampai dengan 30 dan pasal 64. Di mana anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Wilayah yang dimaksud merupakan wilayah di dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. Sedangkan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dan penetapan jumlah anggota BPD tersebut memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Yang kedua tentang fungsi dan tugas BPD. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur di dalam pasal 55.
Sedangkan dalam PP nomor 43 tahun 2014, fungsi dan tugas BPD diatur dalam pasal 79. Di dalam PP nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, fungsi dan tugas BPD diatur dalam pasal 79. Sedangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, fungsi dan tugas BPD diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 71. Di mana BPD mempunyai fungsi 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD mempunyai tugas antara lain menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, tentang hak, kewajiban, dan wewenang BPD. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 66. Sedangkan dalam PP nomor 43 tahun 2014, hak, kewajiban, dan wewenang BPD diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 77. PP nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP nomor 43 tahun 2014, hak, kewajiban, dan wewenang BPD diatur dalam pasal 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 mengatur hak, kewajiban, dan wewenang BPD di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 63, di mana BPD berhak 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan kewajiban BPD antara lain: 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dan 6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, tentang pendanaan BPD. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendanaan BPD diatur dalam pasal 66. Sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendanaan BPD diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 77. Pendanaan BPD di dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 diatur dalam pasal 79.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, pendanaan BPD diatur dalam pasal 63, di mana Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Alokasi biaya operasional memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan, meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan, sedangkan tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja. Tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli desa. Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Pembiayaan pengembangan kapasitas bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, dan APBDes. Pendanaan pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dibebankan kepada 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota, 3. Anggaran pendapatan dan belanja desa, dan 4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain peraturan utama di atas, fungsi dan tugas BPD juga diatur oleh peraturan lain, terutama terkait dengan fungsi dan tugas BPD dalam isu-isu tematik seperti kewenangan desa, pembangunan desa, musyawarah di desa, pengelolaan keuangan desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sebagainya. Cakupan peraturan tersebut sangat luas, sebagaimana luasnya fungsi pemerintahan. Untuk itu, seharusnya anggota BPD memahami berbagai peraturan yang menyangkut fungsi dan tugas di atas. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan berikan komentar di bawah video ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.